Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Eden, aku minta maaf. Selama ini aku tidak jujur kepadamu. Apa maksudmu, Simon? Jangan gelisah hati kalian ketika anak kalian pergi demi aku. Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Orang ini pembuat onar, penghasut. Mesias yang dijanjikan Allah. Jangan asal bicara kalian itu. Hei! Kalian bilang apa? Berani-beraninya kalian menghina apa yang baik bagi kami. Sudah sekian lama kami mengikuti Yohanes. Tak pernah ada satu kalimat pun yang menyinggung kalian. Tahun-tahun kami hanya diam. Hanya diam. Bisa dilihat. Mari kalian. Hadapi aku. 3. Aku telah mendengarnya, Simon. Aku tahu, Eden. Ini sangat sulit. Sangat tidak masuk akal. Ikutlah aku. Pada akhirnya, seseorang telah melihat dirimu. Sama seperti apa yang telah aku lihat dalam dirimu selama ini. Mulai saat ini, Kamu lebih dari seorang nelayan. aku akan menjadikanmu penjala manusia. Aku bersedia. Apakah jawabmu saat kau mendengar Tuhan menyapamu? Ya Tuhan, aku mau. Ku mau Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Bertobatlah! Beri dirimu dibaptis! Dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah! Beri dirimu dibaptis! Dan Allah akan mengampuni dosamu. Kembali pada
Mana suamimu sudah dapat ikan. Lihat, aku tidak harus apa-apa padamu. Suamimu juga seperti itu. Bagaimana yang harus bakat apa? Hei, kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Siapa yang memiliki 2 helai baju, hendaknya ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa yang memiliki makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Tuan, aku seorang pemungut cukai. Jadi apa yang harus aku perbuat? Jangan mengambil lebih dari apa yang telah ditentukan bagimu. Dengar itu. Hei, guru, aku ini seorang prajurit. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Jangan korupsi dan jangan memeras. Hiduplah sederhana. Cukupkan dirimu dengan gajimu sendiri. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kau saja seorang nabi, guru. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mana ada orang yang tinggal di sana api? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa? Siapa dia? Siapa dia? Aku tidak pernah melihat dia. Seperti bukan orang sini ya. Dari mana dia? Akulah yang harus dibaptis olehmu, tapi kau yang datang padaku. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dia tahu, tapi dia akan dibaptis. Perhatikan. Tahu sekali. Apa yang terjadi? Anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Tahu sekali. Aku lihat. Maafkan aku. Maafkan aku, teman-teman. Tapi aku benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi.
Kau tahu, kalian lihat kan? Kalian lihat kan? Guru Yohanes membaptis seseorang. Lalu kemudian tiba-tiba saja langit terbuka dan seekor burung merpati hinggap di pundak orang itu. Puluhan kali aku mengikuti Yohanes. Dan ini pertama kalinya bagiku aku melihat kejadian seperti ini. Ini aneh. Benar, dan aku juga mengingat bahwa Nabi Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Benar-benar. Apa sebenarnya maksudnya? Tunggu. Iya. Apa jangan-jangan dia Mesias? Mesias yang dijanjikan Allah. Jangan asal bicara kalian ini. Kalian itu orang-orang bodoh. Pakai otak kalau melihat sesuatu. Hei. Kami di sini semua sedang memikirkan kejadian tadi. Tentu pakai otak. Apa maksud kalian? Hei. Yohanes itu seorang penyair. Kata-katanya bersayap. Kalian semua yang mendengarkannya jadi berpikiran macam-macam, benar kan? Dia itu ngawur. Dia tidak berasar. Yohanes itu berulang kali mengatakan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Atau bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi mana buktinya? Tidak ada satupun dari kenyataan yang menjadi kenyataan. Ya, itu nubuat dari Nabi Gadungan. Orang yang aneh. Bagaimana tidak aneh coba? Hidupnya saja di gunung-gunung, menyendiri. Makannya itu dari buah belalang. Dan minumnya apa? Dari apa? Dari madu hutan. Kalian ini tidak pernah menjadi muridnya Nabi Yohanes. Untuk apa? Tidak bisa dibiarkan. Kalian tidak mengenal Nabi Yohanes. Nabi Yohanes adalah guru kami. Iya, kami menangkan diri. Baik belajar dari Nabi Yohanes. Belajar apa? Apa yang belajar? Tentu kita belajar banyak. Tapi yang terutama tentang keutamaan hidup. Ya, itu benar. Tidak bisa. Tenangkan dirimu. Memang benar apa yang dia katakan. Bila kalian tidak suka, minggir saja. Pergi ke imam-imam bait Allah atau siapapun yang kalian suka. Tapi ingat, jangan hina guru kami. Berlebihan. Setia mengikuti dia. Tentu saja. Hanya karena dia bilang akan datang seorang Mesias sang penyelamat manusia itu. Begitu saja. Dasar orang-orang bodoh. Kalian bilang apa? Berani-beraninya kalian menghina apa yang baik bagi kami. Sudah, lepaskan. Sudah sekian tahun kami bertahan. Kami hanya dia. Berpuluh-puluh tahun kami mengikuti Yohanes. Tak pernah ada satu kalimat pun yang menjelekkan kalian. Enak saja kalian mengolok kami. Sudah, lepaskan. Ayo. Lepaskan. Tenangkan dirimu semua. Tidak bisa. Bagiku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Allah yang benar. Allah yang sama dengan Allahnya Bapak Abraham. Allahnya Daud. Allah kita adalah Allah yang benar. Enak saja mereka mengolok. Maju kalian. Ayo guru Simon. Guru. Sarungkan pedangmu itu. Jika kau benar muridku, sarungkan pedangmu itu. Tidak ada gunanya pedang. Ratakan jalan bagi Tuhan dengan pertobatan. Lihatlah. Aku tak pernah dipercaya bahwa aku setia kepadamu. Aku tak pernah dipercaya bahwa aku mampu menghancurkan mereka semua. Pedang ini hanya hiasan. Hanya
aksesoris. Senjata yang tak pernah berguna buatku. Siapa yang menggunakan kekerasan akan mati dalam kekerasan. Siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Siapa yang menggunakan kekerasan akan mati dalam kekerasan. Siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Siapa yang menggunakan kekerasan akan mati dalam kekerasan. Siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yang sebenarnya bisa diandalkan. Hanya sayangnya kau berada di antara orang-orang apa? Bodoh. Kamu itu tidak pernah jadi orang yang merdeka selama bersama dengan mereka. Dan cara hidup kalian itu Biasanya nih ngomongin Ranawati. kelima. Kali itu tidak jelas apa yang ingin kalian cari. Ketahuilah, semenjak Adam diusir keluar dari Firdaus, semenjak itu pula semua manusia telah merdeka. Kenapa kamu tidak juga menyadarinya? Merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka untuk apa? Merdeka yang merdeka. Bebas. Bisa menentukan hidupmu sendiri. Dan yang paling penting, bebas dari campur tangan Tuhanmu itu. Karena dialah yang selalu menyertai kalian. Dialah yang tidak menginginkan kalian sendirian. Kau merdeka, Simon. Bebas menuruti segala keinginanmu. Harta, istana. Kau tidak akan kesepian lagi, Simon. Benar kan? Benar. Dan gurumu Yohanes itu telah menghasutmu untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan butuh hiburan. Hanyalah hiburan Tuhan, Simon. Hiburan. Kamu ngajak hal-hal yang macam-macam. Tentu saja, bodoh sekali kau. Aku selalu merasa tenang dan aman ketika aku merasa bersama dengan Tuhan. Tenang katamu Simon. Tapi nyatanya kau dan Eden selalu bertengkar. Apa hubungannya dengan istriku? Semakin kau dekat dengan Tuhan, akan semakin banyak hutangmu. Semakin kau berbakti kepadanya, tanggapan jalamu akan semakin sedikit. Dan setiap kau pulang, tidak membawa uang yang banyak untuk Eden, baginya itu menyakitkan. Eden istriku tak pernah mengeluhkan hal itu. Tapi nyatanya kau dan Eden selalu bertengkar. Kami selalu mendengarnya Simon. Setiap hari. Ayolah. Kau itu keras kepala sih. Berkepala batu. Hanya mementingkan urusan-urusanmu itu sendiri. Urusan Tuhan, urusan Yohanes, urusan Tuhan, urusan Yohanes. Kamu itu egois pada dirinya sendiri. Kamu tahu itu? Ayolah Simon, ikutlah kami. Di tempat kami ada banyak barang berharga dan banyak emas. Dan untuk itu, semua boleh kamu miliki. Ya semua untuk Di situ kau akan tahu bagaimana menjadi orang penuh dengan kesuksesan, kejayaan, kemuliaan. Tidak ada air mata cengeng seperti tangisanmu saat ini.
Sudahlah. Biarkan saja dia berpikir sendiri. Toh, Kita beri dia waktu. dia sudah membuat keputusan. Mengikuti madu hutan. Baiklah Simon. Kamu sudah paham dengan kami kan? Kami akan tunggu kedatanganmu. Di sana, kami akan menyambutmu dengan pesta pora. Di sana juga, kamu akan mendapatkan kejayaan dan juga kesuksesan. Bukankah dari dalam lubuk hatimu? Seperti itulah yang kamu inginkan, Simon. Ikutlah kami. Kau pasti bisa. Ingatlah, harta. Sekarang wanita. Di manakah engkau? Bukankah di dalam lubuk hatimu seperti inilah yang kamu inginkan? Bukankah di dalam lubuk hatimu seperti inilah yang kamu inginkan? Lemah. Aku debu di titik terlemah. Dari daun ke pohon dan terhempas ke batang-batangnya yang keras. Mana batu-batu sandaran jiwaku tak kuat lagi menahan. Mana derai sungai kesukaan jatuh berdetak lunglai. Oh, sunyi menghantui. Aku tak kuat lagi. Ada batu-batu sandaran. Jiwaku tak kuat lagi menahan. Di mana derai sungai kesejukan berdetak lunglai. Oh, ingin berlari, tapi kemanakah ku tuju?
Simon, sudah 1 bulan lebih sejak Emma mengunjungi kita. Ya, aku tahu, Eden. Kau tahu sendiri aku telah bekerja keras. Semalam-malaman penuh. Tapi tak pernah membuat hidup kita semakin baik. Eden, aku minta maaf. Minta maaf untuk Dengarkan apa? aku dulu. Aku minta maaf. Aku telah pergi bekerja menjalaikan pada hari Sabat. Karena aku tak punya pilihan lain, kita harus tetap bisa hidup. Andreas punya utang. Kita juga punya utang. Dan kita tidak dapat membayarnya. Angsuran sekalipun. Tentu aku telah melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya, namun dengan cara yang memalukan. Bahkan terus memperburuk keadaan kita sekarang. Kita dalam masalah itu. Kita maksudmu apa? Maksudku, aku yang dalam masalah. Kau bilang kita? Iya, kita. Maksudku, aku sungguh-sungguh membutuhkan keajaiban. Sebab kalau tidak, aku sungguh dalam masalah besar. Simon, aku bukan anak kecil, kau jangan berbelit-belit, Simon. Kita bisa kehilangan rumah ini. Apa katamu? Kalau aku tidak mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar atau mendapatkan bantuan apapun itu, aku bisa dipenjara. Ya. Aku pergi sebentar. Pergi kemana lagi? Ke danau mencari ikan. Aku harus mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak sampai sebelum akhir pekan. Simon, aku tahu kau pekerja keras. Aku tahu kau pekerja keras. Tapi, sudahlah. Percuma aku berkata-kata denganmu. Karena kau akan banyak bicara tanpa ada sedikit pun kenyataannya. Pergilah Simon. Semoga Tuhan menempatkan perhatiannya padamu. Semoga Tuhan mengabulkan doa-doamu, Simon. Eden. Simon! Hei, Simon! Dasar Simon. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau hanya duduk saja? Ayo kita pergi mencari ikan. Danau sudah menanti kita. Aku sedang memperbaiki jala. Kalian pergi dulu saja. Ayolah Simon. Ayolah Simon. Aku masih memiliki banyak jala. Dengarkan Kau dulu. bisa menggunakannya. Kau baik sekali, tapi sungguh. Kalian pergi dulu saja. Simon.
ibu mertuamu masih sakit. Simon, pergilah. Biar kami yang menunggu ibu. Carilah ikan yang banyak agar kau dapat mendatangkan tabib yang ampuh untuk menyembuhkan ibu, Simon. Kalian pergi dulu saja. Hei, ayo. Simon! 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 Andreas, Simon. kenapa? Ada apa Andreas? Andreas, Aku ingin mengabarkan dua hal. ada apa? Guru. Guru, kenapa guru? Guru ditangkap pemerintahan Romawi. Guru? Aku mendengarnya tadi pagi. Aku tidak tahu, Simon. Guru Yohanes ditangkap. Tuhan, tak dapat kubayangkannya ini akan semakin jauh dari Tuhan. Dia telah membawa banyak orang untuk bertobat. Dia telah membawa banyak orang kembali kepada Allah Abraham. Berapa lama lagi kami harus menanti? Kepada siapa lagi kami bertumbuh harapan? Kau pasti takkan percaya ada kabar gembira yang ku bawa. Janganlah ragu padaku. Aku tahu kau tak pernah dusta. Kita akan penyelamat diserukan Guru Yohanes. Simon, Sepertinya telah tiba waktunya. Kami telah menemukan Mesias. Mesias? Mereka? Sungai Yordan. Yohanes, ia membaptis banyak orang. Allah telah memberi tanda. Langit tiba-tiba terbuka. Burung merpati hinggap di udara. Andreas! Sudahlah. Masa ini masa penantian panjang. Kau akan tidak tidur semalaman. Lebih baik kau ikut aku bekerja. kau harus percaya pada aku, Simon. Ayo. Penantian itu sudah datang. Andreas, ayolah. Aku sudah bercerita denganmu dan kamu tidak percaya pada aku.
kekasihnya tidak? Lagi-lagi, tidak ada satupun. Anakku! Di mana anakku? Kamu dengar tidak? Anakku! Anakku, kau di mana, Nak? Anakku, di mana kau, Nak? Anakku, apa kau melihat anakku? Apa kau melihat anakku? Di mana anakku? Tidak ada anak di sini, Bu. Di mana anakku? Aku sudah tidak memiliki siapapun selain anakku. Dan dia menghilang juga. Kalian mau kemana dia? Anakku, sepanjang hidup aku sudah menderita hanya untuk membesarkan anak. Seluruh pekerjaanku hanya untuknya. Di mana anakku? Anakku. Di mana anakku? Di mana anakku? Ya, Bu, sudah pulang saja. Kamu sudah menunggu siapa di sini? Mari kami hantar pulang, Ibu. Diam! Kalian semua orang-orang munafik! Mulutnya manis, tapi penuh bisa. Aku sudah hafal orang-orang seperti kalian. Jangan membujukku. Hei, Bu! Di mana anak? Kami bahkan tidak mengenalmu. Dan kau sudah mengatakan bahwa kami orang munafik. Berkacalah kau ini yang tidak waras. Sudah, dia itu sedang kacau pikirannya, kau tahu. Ibu sedang apa menunggu di sini dan menangis. Anakku! Di mana anakku? Sudah berhari-hari anakku tidak pulang ke rumah. Kalian yang mengharukan, kalian semua yang telah membuat anakku berubah pikirannya. Di mana anakku? Tidak ada anak. Di mana anakku? Tidak mungkin ada anak. Di mana anakku? Ada apa ini? Di mana anakku? Dia bersamaku. Itu kan. Itu kan ada orang yang di sini. Iya, kita habis itu. Kau yang telah membawa anak. Kau telah merusak pikirannya. Anakku bukan milikku. Dia bukan milikmu. Ajaklah pulang. Dia akan bersamamu. Kalau memang benar dia ini milikmu. Aku tidak suka caramu berbicara. Apa yang kau ucapkan membuat orang-orang terpengaruh mengikutimu. Kau tidak lebih dari manusia biasa yang berlagak menjadi seorang nabi. Anakku tidak pantas mengikutimu. Ayo pulang, nak, ayo pulang. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Orang ini menghasut. Orang ini yang membuat ibumu berlarian ke sana kemari mencarimu. Ayo kita pulang, nak. Ayo kita pulang. Ayo pulang, nak. Ayo pulang, ayo pulang. Ayo pulang, nak. Aku tidak akan memperbolehkan anak ini pulang ke rumah sebelum kamu pergi dari wanita malang itu. Pandai sekali bicaranya. Hah, berbicara denganmu itu memang siap. Bagaimana kalau aku tidak mau? Hah? Bagaimana kalau aku tidak mau? Bagaimana kalau aku tidak mau? Bagaimana kalau aku tidak mau? Pergi. Tolong, ayo, tolong. Ibu, awas. Ibu. Astaga. Hati-hati. Kalian tadi tidak
Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya? Yohanes Pembaptis telah mengabarkan kepada kalian untuk bertobat. Sebab dari Tuhan ia tahu, Tuhan sendiri akan datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa dan menyelamatkan kalian. Dan benarlah apa yang telah dikatakan Yohanes itu. Anak manusia telah datang, memanggil semua orang untuk kembali. Karena Allah sungguh baik, memanggil kalian semua untuk kembali menjadi anak-anaknya yang hidup karena kasih. Dan aku memanggil kalian, siapa yang mendengarkan panggilanku, ia mengetahui kebenaran. Biarkanlah anak-anak kalian datang dan mulai belajar mendengarkan firman. Apa maksudnya? Anak-anak Jangan gelisah hati kalian ketika anak-anak kalian pergi demi aku. Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Tetapi Allah yang mengetahui semuanya yang akan menuntun kalian. Jadi kau setuju anak-anak kami atau bahkan anak sematawayang kami pergi untuk mengikutimu? Ya, Siapa kau orang ini? ini penghasut. Orang tua mana yang rela anaknya meninggalkan rumahnya? Siapa kau ini? jelas-jelas pengasut. Sudahlah, kita pergi saja. Tidak usah dengarkan dia. Kau ini siapa? Hanya aku kasar. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa. Omong kosong. Sebab setiap orang yang berbuat dosa hidupnya seperti hamba. Ia tidak merdeka. Tetapi jika kamu tetap hidup dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Benar. Bagaimana bisa engkau yang entah datang dari mana dapat mengatakan bahwa kami akan merdeka? Omong kosong. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak menetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudaraku, aku baru saja bertepi dan tidak mendapatkan apapun atas tangkapan jalaku. Tapi karena kau yang menyuruhnya, aku mau untuk sekali lagi menebarkan jala. Kawan-kawan, ayo kita tebarkan. Biar kami yang bawa. Tangkap. Pelan-pelan. Yakobus. Naik Simon. Eh. Satu, dua, tiga. Lebih keras. Satu, dua, tiga. Lepas. Marilah. Sampai jumpa kawan. Kita akan berlayar. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan materainya.
Kita tebarkan di sini ya. Dengarlah. Ikan! Ikan, bantu aku! Cepat bantu. Ikan! Simon! Ikan! Lihat itu! Ikan! Kita akan jaya! Ikan! Kita akan jaya! Ikan! Simon! Sekarang aku percaya bukan? Ini sungguh nyata! Utangku semua akan terbayar! Ikan! Saudaraku, aku telah mengikuti Yohanes Pembaptis dengan sangat lama. Dia sering mengatakan bahwa anak domba Allah akan datang. Engkaukah itu? Benarkah? Akulah dia. Tuhan, menjauhlah daripadaku. Aku ini orang berdosa. Engkau tidak tahu bagaimana aku melakukan pekerjaanku setiap hari. Aku dipenuhi dosa. Jangan takut, Simon. Maafkan aku. Kami percaya, tapi pergumulan hatiku yang berat membuat aku rapuh. Angkatlah wajahmu, penjala ikan. Tuhan, apa yang kau minta dariku? Semua permintaanmu akan kukerjakan. Semua perintahmu akan kulaksanakan, Tuhan. Ikutlah aku. Aku bersedia. Aku bersedia. Ikan bukanlah hal penting. Iya. Kamu harus mempunyai banyak hal yang lebih penting dalam dirimu. Iya. Tapi tahukah kamu apa maksud dari perkataanku tadi? Tidak. Mulai saat ini, aku akan menjadikan penjala manusia. Penjala manusia? Penjala manusia? Tuhan, perkataanmu sungguh hidup. Kau sungguh begitu dekat, nyata dan terlihat, menghalau gelap jalanku menuju hidup baru. Tuhan, degup jantungku bergairah, tanganku gemetar, tapi ku tak gentar, setia bersamamu, sebab ku percaya hanyalah kau penolongku.
percaya. Kau akan tidak percaya apa yang aku alami. Kau ingin aku buatkan sesuatu makanan? Tidak. Kau tampak senang sekali. Aku ingin bicara. Ayolah Simon, aku sudah mendengarnya. Oh iya? Apa yang kau dengar? Tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Ya. Kemarin malam kau mengatakan padaku bahwa kau akan melakukannya. Sekarang aku ingin mendengarnya. Bagaimana kelanjutannya? Ceritakan padaku. Kemarin malam, kau tahu sendiri. Aku telah bekerja semalam-malaman penuh. Dan seperti biasa, tidak mendapatkan ikan atas tangkapan jalaku. Aku bersama Andreas, Yakobus, Yohanes malam itu. Lalu kami memutuskan untuk ke tepi. Menyandarkan perahu, memperbaiki jala yang rusak. Karena kami sudah sangat lelah, sangat putus asa. Eden, tapi hampir sampai tepi, seperti yang diceritakan Andreas kepadaku. Guru itu ada di pantai tempat kami akan menyandarkan perahu. Guru itu menyuruh kami untuk sekali lagi menebarkan jala. Tentu saja kami menolaknya. Karena kami sudah sangat lelah dan putus asa. Tapi Eden, dia hanya menatapku. Hanya menatapku. Terus menatapku. Sampai tiba-tiba aku mau untuk melakukannya lagi. Kau tahu apa yang kami dapatkan ketika kami menarik jala kami? Banyak sekali ikan-ikan atas tangkapan kami, Eden. Eden, 2 perahu kami penuh dengan ikan-ikan. 2 perahu? Iya, 2 perahu. Hasil tangkapan kami sangat mudah untuk membayar semua hutang-hutangku. Dan itu masih menyisakan banyak untuk hidup. Ya, puji Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa, Simon. Tapi, Simon, kenapa kau tidak tampak bahagia? Hutang kita lunas, bahkan kau tidak jadi di penjara. Apalagi yang kau pikirkan? Tuhan sudah mengabulkan semua doa-doa kita. Seharusnya kau bersyukur. Tapi kenapa? Ini sangat berat bagiku untuk menjelaskannya, Eden. Lebih dari apa yang kau lakukan? Bukan. Ini seperti kisah Nabi Elia dan Elisa. Ketika Nabi Elia menanti firman Allah dan menemukan Elisa. Yang sedang membajak di ladangnya dengan selusin pasang sapi. Ya. Elia menaruh jubahnya di atas Elisa, sebuah pertanda bahwa tanggung jawab Elia akan ditanggung oleh Elisa. Ya, kemudian Elisa mengikuti Elia. Ia hanya meminta sedikit waktu pada Elia untuk memohon restu dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Namun kemudian Elisa segera menyusul sang nabi. Seperti dalam kisah itu, Elisa langsung memberi respon atas panggilannya. Iya, ditinggalkannya sapi-sapi itu. Kayu bajaknya digunakannya sebagai kayu bakar
untuk memasak daging sapi-sapi itu. Kemudian ia membagikannya kepada seluruh anak buahnya. Dan setelah itu Elisa pergi. Ia kembali mengikuti Elia dan menjadi pembantunya. Ya. Guru. Sebentar. Andreas telah menceritakan guru kepadaku. Tapi aku tak percaya pada awalnya. Dia adalah Mesias. Mesias? Ya, Mesias. Aku tahu ini terdengar mustahil. Terdengar tidak masuk akal. Tapi aku telah melihat sendiri bagaimana dia telah membuat perahu-perahu kami penuh dengan ikan-ikan. Dia mengajakku untuk ikut pergi bersamanya. Demikian juga Andreas, Yakobus, Yohanes. Kau tahu? Aku sudah bukan lagi seorang penjala ikan, tapi sebagai penjala manusia. Penjala manusia. Penjala manusia. Bahkan aku tidak tahu apa artinya menjadi penjala manusia. Tapi aku yakin dengan apa yang aku saksikan dan aku memutuskan untuk pergi mengikutinya kemanapun dia pergi dan mempelajari banyak hal darinya. Eden, aku tahu ini tidak membuatmu lebih bergembira, tapi aku telah menjelaskannya kepadamu dengan sebaik-baiknya yang aku mampu bahwa ini adalah Tuhan telah memilihmu, Simon. Kau tahu, ini adalah kata-kata terindah yang pernah aku dengar dari mulutmu selama aku menikah denganmu. Eden, kau percaya padaku? Tentu saja. Kau percaya padaku? Kau percaya padaku?
semua jalan yang dilaluinya. Berikan dirimu untuk Tuhan sepenuhnya. Melepasmu adalah persembahan terindah. Inilah hal terindah dalam hidup, menemukan permata di mana Tuhan sendiri pemiliknya. Cahaya bagai kulihat dirimu saat terhampar. Pilihanku menjadi rasulnya adalah bahagiaku. Kekasih kau penanggung, terima kasih sungguh, jiwaku bersyukur lega. Hatiku cahaya bahagia, tak ragu semua jalannya. Dengarkanlah Suaranya jadi menggema menyapa dalam kalbu. Dengan lembut dia bisikan kata, ikutlah aku. Saat kau mendengar Tuhan menyapamu. Tuhan, aku mau, ku mau mengikutimu. Simon, sejak kapan kita mengalami kehidupan yang mudah? Sejak kapan kita mengambil pilihan-pilihan yang sulit menjadi hal yang mudah? Ini adalah jalan di mana tidak ada orang biasa dapat melaluinya. Ini adalah jalan yang istimewa, Simon. Eden, terima kasih.
Guru, ada apa datang ke rumahku? Yesus, aku tidak menyangka guru datang kemari. Kau ingin aku buatkan sesuatu? Orang-orang juga tidak akan pernah menyangka. Tadi kamu sedang membicarakan tentang... Eden, aku telah melihat Petrus. Dan dari matanya aku melihat. Dan aku tahu, kamulah yang memberitahuku bahwa Petrus tidaklah seperti orang-orang lain. Ibuku mengatakan bahwa aku sudah hanyut dalam kegilaan Simon. Dan mungkin aku akan menyesalinya. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakannya setelah ia tahu aku melihatmu, Guru. Guru, aku ingin pergi sebentar untuk menjual jala ini. Tidak usah pergi. Kemarilah sebentar, Petrus. Tapi Guru, aku harus menjual jala ini agar bisa meninggalkan sedikit untuk Eden sebelum mengikutimu kemanapun kau pergi. Letakkanlah jalamu dan duduklah di samping ibu mertua. Andreas. Baik, Guru. Aku telah mengatakan kepada Petrus untuk melakukan pengorbanan dengan meninggalkan segala sesuatu dan mentaati perintah untuk mengikuti aku. Kamu satu tubuh dengan Petrus. Dia tidak akan bisa melakukan pengorbanan jika kamu juga tidak berkorban. Lalu apa yang harus aku lakukan, Guru? Kamu akan tahu pada saatnya nanti. Yang bisa aku katakan sekarang, bahwa aku tidak akan buat segalanya lebih mudah bagimu. Sekali lagi, aku tahu ini tidak mudah. Tidak mudah untuk tetap tinggal di rumah. Sementara suamimu melakukan banyak hal semua ini bersamaku. Karena aku tahu, kau bahagia bersamanya dan bangga terhadapnya. Oleh karena itu, aku ingin menanyakan hal ini kepadamu. Aku tidak mau ketika mengajak Petrus pergi dari tempat ini, sementara ia masih mencemaskan keadaan ibunya. Jangan sampai itu terjadi. Keadaannya semakin memburuk. Demamnya tinggi. Biarkan aku panggil seorang tabib. Jangan. Guru, tapi... Dia tidak membutuhkannya. Ibu sembuh. Ibu sembuh. Ibu sembuh. Ibu sembuh. Ibu sembuh. Setelah 5 tahun. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Jagalah dalam kekudusan. Tinggalkan masa lalu yang suram. Hiduplah menjadi pelayan Tuhan. Kobarkan kegembiraan bagi semua orang.
percaya, hanyalah Kau penolong. Yohanes, Yakobus, ikutlah aku ke atas gunung itu untuk berdoa. Baik Guru. Ayo bangun. Baik Guru. Yohanes. Baik Guru. Petrus, kita akan pergi kemana? Guru mengajak kita ke atas gunung. Oh, untuk berdoa. Apa kau tidak mendengarkan guru tadi? Aku masih setengah mengantuk. Yang ku dengar guru hanya menyebut nama aku untuk ikut. Sudahlah, kita ikut saja. Aku juga tidak mau sesuatu terjadi kalau guru pergi sendirian. Tapi kalau kita hendak pergi berdoa, kenapa guru tidak mengajak kawan-kawan kita semua? Aku juga tidak tahu, Yakobus. Mungkin saja guru ingin memberitakan sesuatu yang rahasia kepada kita. Betul. Tapi kita harus memiliki kepercayaan dan kesetiaan yang kokoh kepadanya. Petrus, kau tahu apa yang kupikirkan sekarang? Apakah mukaku seperti seorang cenayang? Mana mungkin aku tahu. Apa yang kau pikirkan, Yohanes? Guru semakin terkenal. Semakin banyak orang yang tahu apa yang telah dilakukan oleh guru. Bagi kita ini adalah berkat, tapi bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, guru adalah orang yang berbahaya. Benar katamu tadi. Kita tidak bisa membiarkan guru bepergian seorang diri. Masih banyak orang yang butuh pertolongan ajaibnya. Yohanes, seringkali guru bercerita tentang penderitaan yang akan dialami. Tapi kita tidak benar-benar tahu apakah itu sesuatu yang benar-benar akan terjadi atau hanya perumpamaan. Tapi yang pasti kita harus memiliki kepercayaan dan kesetiaan yang kokoh. Iya, benar. Guru berjalan terlalu jauh di depan. Wah, kita terlalu banyak bicara rupanya.
tempat apa ini? Aku baru pertama kali ke sini. Berdoalah. Baik guru. Baik, Guru. Apa itu? Aku tidak bisa melihat. Terang sekali. Ya Rabbi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Akan kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Inilah anak yang kukasih. Dengarkanlah dia. Jangan takut. Ini aku. Bangkitlah. Guru, Yohanes, apa tadi? aku seperti melihat orang lain. Ya, Jangan kalian ceritakan kepada seorang pun apa yang telah kalian lihat tadi. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. baik guru. Baik, Guru. Petrus, bangkit dari antara orang-orang mati. Anak manusia bangkit dari antara orang-orang mati. Aku juga tidak tahu. Kau tanyakan sendiri saja, Yakobus. Ayo.
Sudah kalian siapkan semuanya? Sudah, Marta. Tak usah khawatir. Katamu, bahan rotinya saja kurang. Bagaimana aku tidak khawatir dan bagaimana kau menyiapkannya? Puji Tuhan. Semua sudah beres, semua sudah disiapkan. Kau tahu oleh siapa? Siapa? Oleh dia. Iya kan? Teman-teman, sudahlah. Kan aku sudah bilang, kau tidak perlu mengatakan kalau aku yang menyiapkannya. Lalu aku harus bilang apa? Ini semua kan tidak seberapa jika dibandingkan kemurahan Tuhan untuk kita semua. Tapi Maria benar juga, Yohan. Kesetiaanmu pada Tuhan membuat kamu rendah hati. Suamimu saja pejabat tinggi di negeri. Kau bisa saja tidak usah bersama-sama dengan kita saat ini. Lalu di mana? Yohana, kemarilah. Maksud Marta, lihatlah. Kamu wanita kaya. Dengan kekayaanmu, kamu bisa saja hidup di balik tembok istana. Bersama wanita-wanita kaya itu. Menikmati fasilitas yang mewah. Pelayanan yang prima, kelas 1. Dan kurasa kau tak perlu lagi bersama dengan kami di sini. Repot, kotor, betul tidak? Betul. Teman-teman, dengar ya. Aku tidak peduli sama mereka. Sudah biarkanlah mereka menikmatinya. Aku hanya ingin berguna untuk Tuhan. Ya walaupun ini semua tidak seberapa. Tapi Tuhan telah datang. Dan setiap Yesus mengajar, itu selalu masuk akal untukku. Semakin aku mengenal Yesus orang Nazaret itu, aku semakin merasa tenang. Kalian kan melihat sendiri betapa kasihnya sangat besar. Ya. Siapa yang dapat menerima kesalahanku ketika saudaraku sendiri mengusirku? Siapa yang mau menyelamatkanku ketika aku hampir mati? Aku hampir mati dirasuki oleh 7 setan. 7 setan? Itu banyak sekali. Banyak sekali. Siapa yang paling mengasihi kita ketika kita dijauhi oleh semua orang? Aku sungguh bersyukur boleh mengenalnya. Bodohnya aku jika setelah ini aku hidup dan tidak melayaninya. Aku pikir hanya dia. Ya, hanya dia. Yesus.
pemandangan. Aku yang selalu berlari, menghindar dan bersembunyi. Bisa saja sewaktu-waktu aku dihabisi, namun Tuhan tak ingin ku mati. Dosa-dosaku Tuhan ampuni. Cinta kasih Tuhan pedoman, ku mau hanya jadi pelayanmu. Yesus, dengan namamu balas kebaikanmu, jadikan aku alatmu seperti yang kau mau. Rahmat Allah. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang disembuhkan. Iya kan? Aku setuju dengan. Aku telah melihat semua keajaiban yang itu sungguh mukjizat. Hei, kamu itu bagaimana sih kalian ini? Kalian sudah tahu kan guru itu kerepotan. Terus kenapa kalian malah datang duluan kemari? Tunggu dulu. Justru kami disuruh untuk mendahului agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya di sini. Benar kan? Betul. Sebentar lagi guru pasti akan datang. Kalian tahu? Apa? Ia sungguh anak Allah. Dengan kuasanya, orang buta dapat melihat. Orang kusta disembuhkan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Aku sungguh sangat ingin kejadian ini terjadi lebih banyak lagi, Petrus. Aku juga. Hei. Apakah kalian tahu? Kita juga diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Setan-setan takluk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Guru sudah datang. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bersukacitalah, bukan karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Aku sangat senang, Maria. Kita harus memberitakan ini, merayakan semua ini. Ayo kita rayakan. Ayo kita bereskan. Mari kita rayakan. Ayo kita bereskan. Bagai samudra yang menampung segala, buka derita kita, Dia yang menanggungnya. Seperti langit biru yang tiada berbatas, kasih-Nya yang besar tak mungkin terbalas.
para sahabat, kalian sudah siap. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Inilah perintah pada kalian. Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah pengharapan, lahirkanlah orang dusta, usirlah setan-setan, selamatkan jiwa-jiwa, panggillah mereka untuk kembali. Lakukanlah ini semua di dalam nama-Mu dengan kasih. Karena aku sungguh mengasihi mereka. Ku ingin mereka kembali tanpa kecuali. Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah pengharapan, lahirkanlah orang dusta, usirlah setan-setan, selamatkan jiwa-jiwa, panggillah mereka untuk kembali. Lakukanlah ini semua di dalam nama-Mu dengan kasih. Kami telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Sekarang pergilah kalian ke sana,
Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk drama musikal Ikutlah Aku. Sebuah sajian reflektif bagi kita semua bahwa panggilan adalah sapaan personal Allah bagi masing-masing dari kita. Tidak ada yang mudah, tetapi justru karena ketidakmudahan itulah maka kasih Tuhan begitu nyata untuk kita semua. Kami memohon Bapak Ibu untuk sebentar bersabar, tetap ada di kursi masing-masing karena kita sesudah ini akan menyaksikan apresiasi untuk para pengisi acara sekaligus nanti akan ada doa penutup dan berkat dari Monsinyur Tri untuk kita semua. Maka kami mohon kesediaan untuk menunggu beberapa waktu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena drama musikal ini terselenggara dengan baik dan dengan penuh rasa syukur kami ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga oleh para donatur, sponsorship dan juga Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di sini. Dan secara khusus kami mengundang Elisa Okarus sebagai Eden, Cornel Inos sebagai Simon Petrus, ada Ninin Widianto sebagai komposer lagu, Christian Kevin Pratama sebagai komposer musik, Respati Galang Swastika sebagai penata make up dan kostum. Kemudian kami juga mengundang Jagat Tuwu Pramono Aji sebagai penata panggung dan lighting. Kemudian Greg Susanto dan Paito Theo sebagai penata set, dekor dan properti. Lalu kami juga mengundang Yogi Suara Manitis Aji sebagai asisten sutradara dan stage manager. Kemudian kami juga mengundang tentunya tepuk tangan yang meriah untuk Asa Jatmiko sebagai sutradara. Lalu kami juga memohon kesediaan Bruder Stefanus FIC untuk juga bergabung bersama dengan kami. Bruder Stefanus sebagai kepala SMA Pangutiluhur Santo Yosef. Di atas panggung untuk bersama-sama kami para siswanya yang malam hari ini luar biasa. Kemudian kami juga memohon kesediaan kembali untuk ke atas panggung Bapak Rosanto Adi selaku Ketua Panitia Drama Musikal Ikutlah Aku Surakarta, Romo Robertus Budi Haryono PR, dan juga tentunya Monsinyur Kristoworus Triharsono. Kami mohon kesediaan dari Bapak Rosanto Adi, Romo Budi dan juga Monsinyur Tri untuk menyampaikan apresiasi kepada para penampil malam hari ini. Malam hari ini menjadi luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangannya semua. Sambil menunggu pemberian apresiasi kepada para penampil, kami mengingatkan nanti Bapak Ibu sambil kondur bisa sambil membeli album dari drama musikal ini. Iya, ada tersedia di depan. Betul. Drama musikal ini juga adalah penampilan terakhir. Maka pasti para pemain dan juga pemeran sangat emosional ya Brother. Iya, betul sekali. Maka boleh sekali lagi tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu dan para hadirin. Dan pemberian apresiasi yang terakhir akan diberikan oleh Monsinyur Kristoworus Triharsono. Kepada Mas Yogi sebagai asisten sutradara. Kemudian kepada Mas Asa Jatmiko. Dan yang terakhir kepada Bruder Stefanus sebagai Kepala SMA Pangutiluhur Santo Yosef. Kami juga mengundang Bapak Rosanto Adi untuk ke depan karena Romo Gali akan memberikan spesial bunga untuk Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Rosanto Adi sebagai Ketua Panitia Drama Musikal Ikutlah Aku Surakarta. Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian, kita akan menutup tampilan malam hari ini dengan doa, tapi Romo Gali sebelumnya akan menyampaikan pengumuman untuk kita semua. Bapak Ibu terkasih, Tuhan yang Maha Rahim menggerakkan hati saudara semua. Kolekte hari ini terkumpul 32 juta rupiah. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita.
Yang kedua ada sumbangan 1 kamar frater 50 juta. Terima kasih untuk Anda semua. Dan juga lelang hari ini mencapai bid tertinggi 40 juta untuk patung. Terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa, mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, karya-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Karena Engkau memanggil setiap orang menjadi murid-murid-Mu dalam hidup menggereja dan memasyarakat. Semoga acara hari ini sungguh-sungguh menginspirasi kami menjadi orang-orang yang terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Berkatilah kami semua dalam perjalanan pulang malam hari ini. Semoga kisah panggilan ini menginspirasi, menguatkan iman, memberikan juga pengharapan dan ketekunan semangat untuk merasul di dunia. Berkatilah perjalanan pulang kami agar kami selamat sampai di rumah dalam keadaan sehat dan sentosa. Dampingilah pula istirahat malam kami hari ini. Maka kami mohon lewat hamba-Mu Bapak Uskup untuk memberikan kepada kami berkat. Tuhan bersamamu. Semoga segala kebaikan, kasih, cinta, pelayanan, dan sukacita dari para romo, frater, bruder, suster, para bapak ibu semua, saudara-saudariku semuanya, diterima dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya kami mengucapkan beribu terima kasih yang tak terhingga untuk Monsinyur, para romo, bruder, suster, bapak ibu semua yang berkenan hadir di sini dan juga untuk para pemain teater yang luar biasa. Kami berdua mohon maaf, 2 MC dadakan malam hari ini dalam memandu acara. Kalau ada yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan akhirnya, saya Romo Juasirawan. Saya Frater Patrick. Kami undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan berkat Tuhan. Para bapak ibu yang masih di panggung, mohon untuk tetap di panggung karena kita akan ambil foto bersama. Maka mari kita para pemain silakan diri. Maju ke depan untuk diambil foto bersama. Bapak ibu yang akan melanjutkan dan kembali ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan, salam untuk keluarga semuanya. Ya. Jangan lupa merchandise-nya masih ada banyak, maka jangan khawatir bapak ibu untuk kehabisan. Ada tas, kaos dan ada juga book, ada album. Dilarisi masih ada frater di sana. Sekali lagi selamat untuk para penampil yang malam hari ini begitu luar biasa. Luar biasa sekali mereka. Tampilan terakhir dan begitu totalitas. Iya, dan mungkin sesudah ini akan ada ujian. Ujian tengah semester ya kayaknya ya. Ujian akhir ya. Maka mohon didoakan Monsinyur ini untuk para siswa-siswi ini PS-nya lancar. Para frater silakan. Para panitia juga kami undang untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama dengan kami di sini. Semangatnya.
lagi, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam juga. Hati-hati di jalan. Berkat Tuhan untuk keluarga masing-masing. Iya.